Kemudian kita bahas satu persatu untuk metode ilmiah. Yang pertama ini tadi melaksanakan pengamatan ya. Nah, pengamatan ini ada dua jenisnya. Ada pengamatan kuantitatif dan pengamatan kualitatif. Pengamatan kuantitatif ini adalah pengamatan yang mengamati data-data berupa angka. Nah, jadi dia melihatnya itu angka-angka. Kalau pengamatan kualitatif, ini adalah pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan panca indera kita. Jadi pengamatan dengan mata, telinga, hidung, tangan, dan mulut. Jadi kalau misalkan mata itu ya dengan cara kita melihat, kemudian pengamatan dengan cara kita mendengar, dengan cara kita mencium, dengan cara kita menyentuh, dan dengan cara kita merasakan. Bahasan yang kedua, metode ilmiah bagian merumuskan masalah ya. Jadi perumusan masalah ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai objek penelitian. Nah, ini ada beberapa ketentuan dalam mengajukan pertanyaannya. Pertanyaan yang kita ajukan tuh dia harus dinyatakan secara jelas. Kemudian dia tidak menimbulkan penafsiran ganda. Dan yang ketiga dia dinyatakan dengan kalimat tanya. Kemudian metode ilmiah yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi. Kajian pustaka ini merupakan panduan-panduan dari beberapa literatur yang mendukung teori-teori yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian. Kajian pustaka ini dapat berupa buku-buku maupun informasi dari internet. Nah, catatannya, kalau informasi dari internet, usahakan mencari informasi yang valid. Jadi yang valid itu berarti kita carinya dari jurnal penelitian, bukan dari blogspot atau dari blogspot gitu ya, itu tidak boleh. Paling valid itu kalau kita melihatnya dari jurnal penelitian. Nah, sekarang kita masuk ke metode ilmiah selanjutnya ya, membuat hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis ini merupakan suatu dugaan sementara ya tentang penyelesaian masalah yang diajukan dalam penelitian ilmiah yang dirumuskan sebelum melakukan penelitian ilmiah dan perlu diuji kebenarannya. Jika hasil pengujian ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan hipotesis kita, bukan berarti bahwa penelitian yang kita lakukan itu salah, melainkan hipotesis awal kita yang mungkin harus diubah. Nah, eksperimen ini dilakukan untuk menguji hipotesis. Dan dalam melakukan eksperimen, diperlukan berbagai variabel penelitian. Ya, jadi ada beberapa variabel penelitian, terutama yang jenisnya variabel bebas. Variabel bebas ini adalah variabel yang dapat diubah secara bebas oleh peneliti. Variabel derivat ini adalah variabel yang diteliti. Dan perubahannya ini sangat bergantung pada variabel bebas. Yang ketiga, ada variabel kontrol, yaitu variabel yang dibuat tetap selama eksperimen. Kemudian yang terakhir ada variabel pengganggu, yaitu variabel yang tidak diharapkan dan dapat mengganggu hasil eksperimen. Metode ilmiah yang selanjutnya yaitu menganalisis data. Jadi data hasil eksperimen ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk deskripsi. Kemudian yang kedua, data kuantitatif, data yang disajikan dalam bentuk angka. Khusus untuk data kuantitatif, ini perlu diolah dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram. Kemudian yang terakhir, yaitu menarik kesimpulan. Nah, kesimpulan penelitian ini merupakan ringkasan dari analisis data yang menghubungkan hasil penelitian dengan hipotesis. Nah, terdapat dua kemungkinan dalam menarikkan kesimpulan. Yang pertama, hipotesis diterima. Yang kedua, hipotesis ditolak. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan ya, kalau hipotesisnya diterima, ini perlu dilakukan percobaan berulang kali lagi, sehingga benar-benar valid dan dapat menghasilkan teori baru. Nah, kalau hipotesisnya ditolak, jadi kita perlu memperbaiki hipotesis awal. Untuk yang terakhir yaitu tentang kesempatan kerja.
laboratorium ini sangat penting bagi semua pihak. Nah, keselamatan kerja di laboratorium ini menyangkut semua unsur yang terkait subjek atau praktikan maupun objek atau peralatan dan ruang praktikum. Nah, ada tujuan dari penerapan keselamatan kerja, di antaranya yaitu yang pertama, keselamatan kerja ini tujuannya adalah melindungi praktikan. Kemudian menjamin keselamatan orang yang berada di laboratorium. Kemudian menjamin bahan dan alat di laboratorium, jadi supaya alat dan bahannya itu tidak rusak ya. Kemudian mencegah terjadinya kecelakaan di laboratorium dan memberi pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan di laboratorium. Ini ada beberapa alat keselamatan kerja. Ini contoh saja ya, beberapa ya. Jadi gunakan alat-alat keselamatan diri yang sesuai. Jadi kita punya kacamata atau pelindung mata ya, biasanya kacamata untuk percobaan atau praktikum. Kemudian kita perlu menggunakan pelindung wajah, bisa berupa masker atau face shield atau lain sebagainya ya. Kemudian sarung tangan, kemudian sepatu yang menutup, dan yang paling penting lagi ya. Kemudian kalau di laboratorium ini dilarang membawa makanan maupun minuman. Dan dilarang menggunakan sandal. Kenapa nih kok nggak boleh pakai sandal? Nah, kalau misalkan ada cairan yang berbahaya mengenai kulitmu, itu nanti bisa terjadi luka. Gitu. Mungkin dilarang membawa tas, dilarang merokok, kemudian perlu menjaga. Saya tampilkan beberapa yang menimbulkan bahaya, khususnya di laboratorium. Ini lambang yang pertama ini adalah lambang eksplosif. Artinya dia menandakan bahwa bahan itu mudah meledak. Ya, bahan ini dapat meledak jika dia kena panas ataupun api. Contohnya jika ada campuran hidrogen dan oksigen. Dan kemudian gambar yang kedua adalah gambar korosif. Korosif ini artinya dia mudah berkarat. Dan bahan ini jika terkena jaringan yang hidup, yaitu bisa membunuh jaringan hidup. Misalnya bahan korosif ini terkena tangannya, jadi tangannya ini bisa berlubang. Nah, contohnya adalah asam kuat dan alkali. Gambar yang ketiga ini adalah extremely flammable. Artinya dia bahannya mudah terbakar. Contohnya adalah bensin, kerosin, dan alkohol. Kemudian yang keempat, ini ada gambar toksik. Ya, toksik ini artinya bahan beracun. Bahan ini beracun jika terkena terkena tindak kita, ya, jadi terkena makan, terus kalau misalkan masuk ke dalam tubuh, dia itu beracun. Ya. Contohnya adalah raksa, kemudian nah, gambar yang selanjutnya ini adalah gambar yang menunjukkan bahwa bahan ini merupakan bahan imitasi. Jadi bahan ini dapat mengimitasi kulit, kata, dan tenggorokan. Contohnya adalah dan waktu. Nah, lambang yang terakhir yang saya tampilkan di sini ada lambang yang menunjukkan bahwa bahan itu bersifat radioaktif. Nah, bahan ini dia memancarkan radiasi yang sangat berbahaya bagi makhluk hidup. Contohnya adalah uranium dan plutonium. Contohnya sebenarnya ada banyak sekali ya. Nanti silakan kalau mau dicari sendiri. Ini saya tampilkan beberapa saja. Terakhir, sikap yang dapat kita lakukan ketika kita melakukan percobaan atau melakukan praktikum. Yang pertama, kita dapat bersikap hati-hati saat melakukan percobaan. Kemudian kita harus berhati-hati saat menggunakan bahan kita menggunakan peralatan maksudnya dukung dari PLN itu ketika kita menggunakan alat yang berhubung dengan listrik. Kemudian kalau kita misalkan menggunakan pembakar spiritus, diusahakan setelah selesai menggunakannya itu apinya dimatikan.
Kemudian kita perlu memperlakukan syarat khusus atau menjaga alat dan. Sekian video pembelajaran kali ini. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.